buat gua capek-capek gua nyari, begitu kan? Nah, makanya nggak sempurna iman itu sebelum keinginan kita tunduk dengan ajaran yang Nabi bawa. Dia perintah, walaupun kita nggak suka, mesti kita jalanin. Dia larangan, walaupun kita hobi, mesti kita tinggalin. Itu baru namanya orang bisa berdamai dengan dirinya. Jangan kongko loh. Lu di panggung lo kongko lagi. Buat tinggu pakai rebahan. Enggak aja mau didengerin dengan hadrah. Bener nih. Iya, itu beragama itu bukan menurut kita. Makanya kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Belum sempurna iman setiap orang di antara kamu sebelum seluruh keinginannya tunduk dengan ajaran yang aku bawa. Jadi beragama bukan menurut selera kita. Selera kita harus nurut maunya syariat. Keinginan kita mesti tunduk dengan maunya agama. Jujur nih lembaran ini, kita beragama tuh masih milih-milih. Kita beragama tuh masih menyesuaikan dengan apa yang kita mau. Makanya banyak pak, orang tidak ibadah yang kagak pakai duit mah rada rajin, sholat kadang rajin. Alhamdulillah sholat mah rajin, jidat daripada hitam. Suruh puasa juga rajin, alhamdulillah badan kurus kering. Tapi disuruh sedekah, pelitnya minta ampun. Ada yang begitu ada? Ada yang disuruh sembahyang kagak kuat, suruh puasa kagak mau, tapi kita disuruh nyumbang acara muludan mau dia, duitnya banyak. Kata dia, biar gua masih sembahyang kagak kuat, puasa gua kagak sanggup, orang muludan gua bantu, kali-kali aja dapat pahala. Ada yang begitu ada? Makanya kalau nyari sumbangan mah jangan orang yang biasa di masjid, susah. Pelit-pelit nih di masjid mah biasa. Tapi bukan yang di sini. Ini mah orang baik-baik semua kan ini mah. Ini mah pokoknya udah saya lihat tampang ini calon-calon penghuni surga semuanya. Calon. Pede banget tibang calon doang, pede bener. Padahal baru tibang calon. Ya namanya calon bisa jadi bisa kagak. Antara yang jadi main kagak banyakan yang mana? Lo. Tapi mudah-mudahan yang ada di sini jadi semua. Syaratnya belajar tunduk kepada kemauan agama, berusaha mengalahkan kepentingan kita demi menyenangkan Allah dan Rasul-Nya. Itu prinsip beragama. Ini saya ngomong begini bukan cuma kata-kata. Saya ngomong begini bukan saya boleh bikin-bikin. Ini sudah dianalisa oleh para ulama ahlul hakikoh yang paham persoalan. Supaya jangan ngawur, saya tunjukkan ini faktanya, rujukan ilmiahnya. Kalau Dr. Mas'ud paham, kalau mau bikin tesis, mau bikin skripsi, tesis atau disertasi, mesti ada marojiknya, referensinya. Ada pak. Saya ceramah bukan timbang ngibul begini ngomong asal ngejeplak nggak ada dasarnya. Saya boleh belajar, ada dalilnya. Rujukannya adalah analisa ilmiah seorang ulama ahlus sunnah wal jamaah, ulama sufi, Syekh Hatim Al-Asam, ketika dialog dengan gurunya yang bernama Syekh Sakik Al-Balkhi. Hasil dialog itu kemudian diabadikan oleh seorang ulama besar ahlus sunnah, Hujjatul Islam, Al-Imam Muhammad Al-Ghazali, di dalam kitab masterpiece-nya itu Ihya Ulumuddin, di dalam bab pertama Kitabul Ilm, di sana diangkat ada 8 poin. Lagi-lagi kalau saya mau angkat tadi 21 saya ambil 1, 5 barusan ngambil 1 lagi, tuh nomor 5. Ini nomor 5 balik lagi ke 8 lagi, bikin panjang aja urusannya ini. Enggak panjang-panjang. Ini 8 saya angkat semua sebagai contoh-contoh saja lah. Contoh nih Bu, kita beragama masih nurutin hawa nafsu, masih dominan hawa nafsu ketimbang panggilan iman kita. Contohnya apa? Diangkat oleh beliau. Apa kata beliau? Ra'aitun nas. Ini bocah jim. Kalau mau kongko di belakang sana,
Saya ini termasuk penceramah, termasuk saya kalau dulu ngajar di sekolah itu paling nggak bisa kalau ada peserta didik itu kongkoh, paling nggak bisa saya. Karena saya memang harus fokus. Karena saya ceramah tuh khutbah atau ceramah pakai skema Pak, jadi bukan masalah enak ngomong seenak-enaknya begitu. Karena ini harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban saya bukan dengan panitia, pertanggungjawaban saya dengan yang manggil, bukan. Pertanggungjawaban saya dengan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya nggak ngawur. Karena sekarang ini mau balik cuma dua modalnya kalau pengen terkenal dan pengen laku. Pertama, ngamuk sengamuk-ngamuknya, caci maki pemerintah, caci maki semua orang, iringi dengan takbir, pasti besok diundang lagi ke kampung sebelah. Itu satu. Yang kedua, lucu, asal bisa ngebodor, pokoknya dari awal sampai habis bikin ketawa jamaah, itu besok diundang lagi sama ibu-ibu sebelah. Rame. Tapi apakah begitu format dakwah? Tidak. Agama bukan berdasarkan selera manusia, justru selera manusia harus tunduk dengan agama. Saya pun begitu jadi mubalik, tidak mau menuruti seleranya masyarakat. Saya mengajak masyarakat, yuk belajar, tundukkan selera kita pada agama. Dek, saya ngomel bilang, penceramah sih ngomel, anak kecil pakai diomelin, salah lagi. Saya diem, salah. Saya ngomel, salah. Bukan ngomel, sayang. Sayang nih panitia udah bikin acara perencanaan udah berapa lama Ustaz Masun? Udah 2 bulan setengah. Apa tuh bakal tahu apa? Gitu kan? Nular begini, kemudian asal-asalan kan sayang banget. Udah bikin ulang 2 kali mati. Nah, satu nih saya contohin. Saya ngerujuk dari situ. Saya Hatim Al-Asam katakan apa? Ro'aitun nas. Aku memperhatikan manusia, aku melihat manusia. Yudilluna anfusahum fi talabir rizki. Mereka menghinakan diri mereka di dalam mencari rizki. Tidak sedikit manusia melemparkan dirinya dalam kehinaan hanya gara-gara urusan Allah Ta'ala. Apakah cara-cara kayak gitu dibenarkan dalam agama? Apakah yang kayak gitu punya landasan dalam agama? Sampai manusia jungkir balik semacam itu menghinakan dirinya hanya gara-gara urusan rizki? Ternyata tidak. Di Quran ada ayatnya, beliau katakan, aku dapati Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di dunia ini kecuali rizkinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki kita ini udah dijamin. Semua makhluk yang melata, bukan cuma manusia. Kebo, sapi udah dijamin rizkinya oleh Allah. Mereki, tahu mereki? Anak kecil nggak tahu mereki. Kutu ayam kalau bis netes nggak kelihatan makhluknya, gatalnya minta ampun. Itu mereki namanya. Mereki aja dijamin rizkinya. Anjing saja, anjing dijamin rizkinya. Babi dijamin rizkinya. Apalagi yang begini, Allah udah jamin Pak rizki kita. Nggak usah pakai banting setir nyari duit sampai jungkir balik, sungsang sumbel, kaki buat pala, pala buat kaki, siang banting tulang, malam banting bini. Nggak usah sampai begitu kali. Sekedar ikhtiarlah kamu. Fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Bertebaran kamu, cari di mana ada jalan sedikit. Kau cari, kau kejar di sana. Tapi kata Allah, wadkurullaha katsira. Ingatlah kamu kepada Allah. Ingat dalam hal apa? Ketika ada kewajiban ibadah, sesibuk apapun, jangan kau tinggalkan kewajiban ibadahmu. Sebanyak apapun target pencapaianmu, ingat pada Allah. Allah udah bikin batasan mana yang halal, mana yang haram. Kau ambil yang halal saja, jangan kau ambil yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan ketentuan, siapapun di antara hamba ini yang diberikan kelebihan harta, Allah sudah bilang di dalam harta mereka ada milik orang susah,
Maka kalau udah dapat, ingat kepada kewajiban yang Allah berikan. Apa? Zakat dan sedekahnya. Islam nggak melarang bapak menjadi orang kaya. Islam nggak melarang ibu jadi orang kaya. Ikhtiar silahkan. Tapi ketahuilah, tidak akan pernah terjadi pada diri kita, tidak akan pernah kita dapat kecuali apa yang sudah Allah tentukan. Mau jungkir balik sungsang sumbel, mau nyelam ke dalam lumpur sekalipun, kalau emang nggak bakalan bukan punya kita, sampai mampus nggak bakalan dapat. Biar kita nggak kemana-mana di dalam rumah, kalau memang Allah sudah tentukan bagi kita, nggak bakalan kita mati sebelum ketentuan itu berlaku buat kita. Makanya ada kisah menarik antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Malik itu kan gurunya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik, rizki itu sudah ditentukan oleh Allah. Kalau Allah sudah nentuin, itu pasti akan terjadi bagi kita. Kata Imam Syafi'i, betul guru, rizki itu ditentuin. Tapi kan kita kudu nyari dulu, kita kudu ikhtiar. Kata Imam Malik, ya kalau Allah udah nentuin, kita ke ikhtiar juga nyampe. Kata Imam Syafi'i, kudu dicari. Beda nggak? Beda nggak tuh? Beda, tapi guru sama murid nggak ribut. Imam Syafi'i nggak perpanjang, dia ingin buktikan omongannya bahwa rizki mesti dicari. Maka dia izin sama gurunya untuk mencari rizki. Keluar dia. Keluar kemana dia? Ada orang yang sedang membutuhkan tenaga untuk memetik korma. Bekerja Imam Syafi'i di sana. Begitu dapat upah dari kerjanya, dia ingat kepada gurunya. Tuh orang dulu begitu Pak, bawa sama guru tuh nggak lupa kayak orang sekarang. Sama guru udah sedikit aja punya pangkat, kedudukan, gaji gede, lupa sama guru. Ingat ntar kalau mampus, baru manggil lagi guru suruh nyolatin sama tahlilan. Kalau belum mampus belum ngundang. Begitu dapat dia ingat gurunya, sekalian ingin membuktikan kalau dia yang ikhtiar keluar dari rumah mencari rezeki, menjemput rezeki, dia dapat. Dia ingin buktikan omongannya sama gurunya. Begitu sampai sama gurunya, guru, nih saya ikhtiar dan saya alhamdulillah dapat rezeki saya. Sebagai murid, saya ingin berbagi kepada guru dan sekalian membuktikan bahwa omongan saya benar, bahwa saya mesti menjemput rezeki saya dan saya dapat. Alhamdulillah. Ini saya bagi guru. Betul kan guru? Kita harus mencari rezeki itu. Nah, kata Imam Malik, iya betul. Itu pendapat kamu. Pendapatku bahwa kalau Allah udah tentuin nggak kemana-mana udah dapat. Tuh buktinya sekarang gue dapat. Ente yang keluar nyari, aneh dari tadi masih di sini juga. Emang dasar rezekinya buat aneh. Ente dapat, ente bagi aneh. Betul. Tuh. Makanya kita ikhtiar sekedar ikhtiar Pak, jangan kebangetan ngotot, nabrak hukum. Sampai yang haram pun kita tabrak semua. Ngaku orang Islam, tapi hidup gak punya batasan. Halal haram diembat aja. Dan itu berlaku semua hari ini. Bagaimana seorang pejabat ingin tampil wah sebagai pejabat, pamer kekayaan. Dari mana dia punya kaya? Korupsi. Pedagang pengen kaya, untung cepat besar, nipu. Orang kaya supaya hartanya jangan kurang, pelit. Belum lagi yang melacurkan diri, pejabat melacurkan jabatannya. Wanita cantik, lelaki tampan melacurkan dirinya untuk mencari rezeki. Bahkan mohon maaf, ustadz, kiai, kadangkala intelektual melacurkan ilmunya untuk mendapatkan rezeki. Na'udzubillah. Itu namanya kan menghinakan diri. Kenapa bisa begitu manusia? Karena di dalam prasangka dan keyakinan kita, yang bisa bikin hidup bahagia itu kalau punya duit banyak. Begitu kan Pak? Gara-gara dianggap duit banyak orang bisa bahagia, akhirnya orang berlomba-lomba nyari duit. Padahal Pak, emangnya dia pikir duit itu bisa bikin orang bahagia? Ya Bu,
ini ngomongnya. Emang dia pikir kalau duit banyak hidup bisa bahagia gitu? Ya, mana parahnya orang duitnya banyak bisa bahagia. Ibu selalu cenderung punya perawan cakep maunya dilamar sama pemuda yang kaya raya, yang tampan. Dia pikir anaknya bakal bahagia punya suami yang tampan dan kaya raya. Belum tentu. Mana parahnya punya suami tampan, kaya raya, mana bisa bahagia? 3 hari suaminya nggak pulang. Stres di rumah, udah mikirin aja ini suami gua mampir rumah janda yang mana, pintu mana aja diketok pasti dibukain. Orang duitnya banyak, orangnya ganteng, betul? Jadi hidupnya ketar-ketir mulu. Coba bandingin yang punya suami udah jelek, miskin. Lebih tenang itu. Suami jelek, udah jelek, miskin, jangankan 3 hari nggak pulang, 3 bulan nggak usah pulang, gemuk bininya, nggak pernah kepikiran macam-macam karena bininya udah tahu. Pintu mana yang diketok nggak ada yang buka, betul? Dia pikir suami tampan bisa bahagia, riskan. Makanya jangan pandang suamimu tuh kayak apa sekarang, terima saja apa adanya, rawatin dengan setia. Tuh kunci surga ibu. Ibu ini suka berjaya, selalu bilang dalil sama anaknya, nak, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Bisa banget nakut-nakutin anak dia. Anaknya suruh takut manja. Surgamu di bawah telapak kaki emak. Oke bu, ibu pakai dalil itu. Tapi ibu sadar nggak surga ibu ada di mana? Surga ibu ada di situ tuh. Nih besok bu di Padang Mahsyar, coba sekali-kali ibu membayangkan suasana Padang Mahsyar diadili. Ibu nanti saat diadili didudukkan di meja di bangku peradilan Allah, yang adilin Allah. Dan sebelum ibu ditanya macam-macam, suami ibu dipanggil. Ditanya, sebelum ibu ditanya, ini dulu lakinya ditanya, Pak, kenal nggak sama orang ini? Ya kenal. Siapa? Istri saya. Yang saya mau tanya, apakah istrimu ini sudah benar-benar menjalankan tugasnya sebagai istri? Apakah dia ini baik, megang amanah? Apakah kamu ridho selama bergaul dengan dia? Hati-hati bu jawaban suami ibu. Di jawaban Padang Mahsyar jujur nanti. Ketika suami ibu jawab, ya Allah, saya sangat ridho dengan istri saya. Hidupnya dipersembahkan buat saya. Saya bisa bahagia, saya punya anak saya dirawat sama dia, rumah tangga saya diurus sama dia, saya percaya dan saya ikhlas, saya ridho kepada istri saya. Maka kalau suami ibu jawabnya kayak gitu, nama ibu langsung diinstal di 8 pintu surga. Ibu tinggal pilih pintu surga mana yang ibu mau masuk, los. Asik nggak? Tapi sebaliknya, begitu ditanya lakinya, apakah bapak ridho dengan istri bapak? Kata suaminya speechless. Ya Allah, susah saya ngomongnya. Jujur, nggak bisa ngomong saat itu. Kata suaminya, dari dunia udah segini bu, dari sejak kawin udah segini masalah. Begitu di pengadilan Allah, ya Allah, memang itu istri saya, tapi alih-alih saya mempunyai istri dia pengen bahagia, saya malah mulai menderita lara-lara ini. Saya yang tadinya merdeka sekarang jadi kagak bebas gara-gara dia. Saya nyari duit susah sumpah sampai berantem teman-teman cuma pengen memenuhi kebutuhan dia. Begitu saya udah cari, udah kasih dia semuanya, dia pegang, saya pakai aja susah. Terus bagaimana bapak? Bapak ridho sama dia? Wah, kagak. Wah, suami aku bilang kagak ridho. Wassalam. Ayo berani nggak? Berani nggak?
Ini buah maulid. Jangan hinakan diri di hadapan hukum Allah hanya gara-gara urusan entah sebelum itu ngomong malakinya, bang tolong ridoin saya. Rayu suami ibu, rayu. Apapun yang sudah terjadi sudahlah bang yang terjadi. Saya tidak lagi punya harapan yang tinggi-tinggi sekarang. Saya cuma harap selamat nanti di padang mahsyar, bisa masuk surga. Caranya ada cuma satu, saya minta abang ridoin saja sebagai istri. Dan besok pagi buku catatan semua saya serahin sama abang. Duit semua yang ada saya serahin sama abang. Emas permata yang abang pernah beliin besok saya serahin. Ini udah malam kita tidur aja dulu bang ya. Besok pagi baru kita beresin bang. Selebihnya besok-besok kemudian hari saya mah pokoknya yang penting abang redo maunya apa saya turutin. Karena cuma saya ngarep abang ridho sama saya nanti di padang mahsyar. Keren gak begitu? Keren gak begitu? Mau apa begitu mau? Kata bapak, lu makan malam muda. Gua ngomel nggak berani, udah ditalangin. Sebenarnya saya bukan bolehin bapak, bukan. Ya namanya istri kan memang kadang-kadang pikiran suka begitu ya bu ya. Dan suami nggak boleh juga selalu nyalain istrinya. Karena bagaimanapun juga yang namanya bini, bapak tergantung lakinya juga. Tergantung suami. Puas seneng ya, mending nyari duit dapat gede sungsang sumbel sembayang kagak. Hina nggak dia? Menghinakan dirinya kepada Allah. Dia rela jadi hamba Cina. Dia gak rela jadi hamba Allah. Diminta sholat 5 menit saja sama Allah nggak mau. Diminta nyebokin anak Cina dia mau. Digaji 100.000 dari beduk subuh sampai beduk maghrib. Kerja sama tuannya dia setia. Suruh ngapain aja sama bosnya dia mau. Allah yang ngasih hidup. Bumi dia berjalan milik Allah. Kakinya jalan dari Allah, tangan dia bekerja punya Allah, mata melihat punya Allah, lisan berkata punya Allah, telinga mendengar punya Allah, mata melihat dari Allah, energinya punya Allah, kenikmatan yang dapat juga dari Allah, semua dari Allah. Allah cuma minta 5 menit. Suruh 5 menit sholat saja kagak mau, berarti menghinakan dirinya gara-gara urusan Ada yang begitu ada? Berarti beragama masih sebatas keinginan kita Pak, bukan keinginan agama. Masya Allah, itu contohnya. Dan ibu yang ada di rumah tolong tuh, suaminya jangan suka diperes-peresin lagi ya. Kadang-kadang suaminya dibanding-bandingin sama laki orang. Bang orang mano kayak lakinya po iya. Dia mah pinter banget bang, nyari duit kayak abang jadi laki tolol bang. Lakinya aja salahin. Nah, sekarang saya mau tanya sama ibu. Ibu maunya kaya atau bahagia? Mau kaya atau bahagia? Nah, kalau jawabannya mau bahagia, udah beres ini barang, selesai sudah. Rujukannya kemana kalau pengen bahagia? Dengerin petunjuk dari Nabi. Saya bukan kayak ngomong, Nabi yang ngomong, saya cuma nyampein. Apa kata Nabi? Wardo bima qasamallahu lak takun agnan nas. Ridholah kamu dengan pemberian Allah apa adanya, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Udah ridho aja. Suaminya bawa rendang, alhamdulillah, ridho. Ngasih belanja 10 juta seminggu, ridho. Loh yang penting ridhonya. Ridho. Dibikin rumah 2 lantai, dikasih mobil LCGC, apalagi mobil premium mah, dikasih pembantu 5. Pokoknya apa yang ada, ridho itu kuncinya. Jangan suaminya pulang membawa genjer marah-marah. Suami ibu membawa jantung pisang, bawa genjer, yang satu membawa daging sama
ikan. Sudah Bu, kan ada waya-wayanya. Nasib ibu sama tetangga ibu yang kaya raya, yang bawa pulang daging, dengan suami ibu yang bawa pulang genjer, itu nggak jauh kok, enggak. Yang bikin jauh itu perasaan. Deket Bu, nggak jauh bedanya. Rendang sama jantung pisang, rendang sama genjer, nggak jauh. Yang ono matengin daging dibikin rendang, yang ini genjer dibikin tumis, itu nggak jauh Bu, cuma 5 cm, bedanya cuma 5 cm, waktu dikunyah doang bedanya. Begitu lewat tenggorokan, sama nggak tuh rendang sama genjer? Sama. Kenapa harus sok? Santai aja. Tapi kalau ibu ridho, ibu ikhlas dikasih genjer, ibu rawatin tuh genjer, olah itu genjer, sajikan dengan penuh kenikmatan dan bahagia, dengan cinta dan harmoni. Masya Allah, nikmati genjer itu, insya Allah genjer rasa genjer. Iya. Dia pikir orang kaya mah enak, hidupnya bahagia. Itu salahnya ente. Ada orang susah nggak sih di sini? Dengerin, orang susah dengerin. Yang saya tanya katanya banyak, mereka dengerin. Jangan suka nganggap orang yang kaya hidupnya lebih bahagia dari kita. Enggak. Ini juga kata ulama nih, Syekh Hamid mengatakan begitu. Tolak benar, kami telah pernah mencari ar-roha, kenikmatan hidup. Roha itu kenyamanan hidup. Di mana nyarinya? Fis sarwah, dalam limpahan harta. Karena benak pikiran kita, kalau harta berlimpah kan bisa tenang, apaan aja bisa kita beli, betul kan? Bisa nyaman perasaan kita. Kalau duit banyak. Tapi kata Syekh Hamid, enggak, ternyata salah. Yang namanya ketenangan itu justru kami dapatkan bukan fis sarwah, tapi fikil latil mal, di dalam harta yang sedikit. Kalau harta yang sedikit gak repot-repot banget ngurusinnya. Lihat orang kaya kalau mau tidur susahnya minta ampun. Mata udah meremelek, ngantuk udah nyampe di leher. Bu, mesti ngunci pintu pagar dulu. Sampai nyeret-nyeret sendal. Saking ngantuknya. Tapi terpaksa kudu ngunci pagar. Habis ngunci pintu pagar dia masuk ke rumah pintu depan, dikunci pintu depan. Habis ngunci pintu depan dia masuk ke kamar, ngunci pintu kamar. Udah berapa kali kerjaan coba? Udah masuk di kamar, pas masuk baru inget jendela belum. Batal dia. Sampai sebegitu susahnya orang duitnya banyak. Coba yang nggak punya duit mah. Orang susah katanya baru angop sekali doang. Kadang-kadang jemonia tidur belum bergeser ke tempat tidur, lenyender dong di tiang pakai ngorok. Orang susah. Orang kaya emang nggak bisa begitu. Yang bisa begitu cuma orang susah doang. Benar. Coba dah. Dia mau tidur praktis, gak pakai mikirin kunci pintu pagar, pagarnya juga nggak ada. Apa ini mau kunci pagarnya nggak ada? Jangan mikirin jendela. Pintu depan ngablak, tahu ngablak? Pintu depan ngablak sampai ke belakang, udah bertahun-tahun maling nggak pernah masuk. Makanya lihat orang susah kalau tidur, ngoroknya kenceng-kenceng. Makanya orang susah kadang-kadang susah banget ya ada sholat subuhnya. Kekencengan tidurnya. Tolakna nikmah fil ladzat, kami mencari kenikmatan. Kalau orang bilang enakan duit banyak, bisa beli segala macam. Kami cari kenikmatan di dalam kelezatan makanan. Ternyata faktona salah. Kelezatan itu tidak didapatkan, kenikmatan bukan didapatkan dan kelezatan makanan, tapi wajadna fil badani sahih. Kami dapatkan kenikmatan itu di dalam badan yang sehat. Coba lihat. Orang biar duitnya banyak, dia bisa beli yang namanya makanan enak. Tapi orang kaya nggak bisa beli yang namanya enak makan. Bedain Pak. Oke ya. Makan apa juga enak. Yang kedua orang lapar. Coba lihat orang kalau lagi lapar, makan apa juga enak. Sekarang saya mau tanya, yang lebih sering lapar orang kaya apa orang susah? Kaya. Orang kaya apa orang susah yang sering lapar? Susah. Kan orang susah lagi aja yang menang. Hidup orang susah. Bakal hidup.
Maka beragama jangan ikut selera diri, ikuti petunjuk agama. Jelas? Jelas. Jelas? Jelas. Yang kedua, nih contoh nih. Beragama nggak mudah dalam pergaulan hidup kita. Disuruhnya apa kita? Disuruhnya damai. Tapi nyatanya bentar-bentar ribut, bentar konflik, bentar masalah. Betul kan? Kata Hatim apa? Ra'aitun nas yata'adun. Aku perhatikan manusia satu sama lain saling bermusuhan. Sering kali di mana-mana ada konflik. Mohon maaf di masyarakat kita. Urusan-urusan kecil aja jadi besar. Urusan tetangga, urusan comberan aja jadi masalah. Urusan batas patok aja jadi masalah. Betul? Banyak. Urusan lebaran aja bisa jadi masalah. Yang satu lebaran duluan, satu belakangan. Masya Allah. Nih besok nih mau pemilu. Coba lihat. Main promosan. Pemilihan RT, manyun. Masya Allah. Manusia di mana-mana demen banget ribut. Apakah dibenarkan kita orang Islam untuk ribut? Gak ada dalilnya. Yang ada dalilnya disuruh bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu mesti bersaudara. Konsep bersaudara orang beriman itu dengan yang sesama iman namanya ukhuwah imaniyah. Sebagai sesama manusia dengan yang beda agama, kita bersaudara sesama anak bangsa. Dalam pergaulan dunia dengan siapapun, kita sesama penghuni alam semesta yang disebut dengan ukhuwah basyariah. Jadi mukmin idealnya sejatinya menjadi agen, menjadi contoh, menjadi teladan untuk membangun semangat persaudaraan, bukan permusuhan. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang diturunkan titahnya lewat firman Allah yang ayatnya saya baca tadi. Itulah agama. Tapi berhubung kita beragama lebih banyak ngikutin selera dan nafsu kita, agama nyuruh kita bersaudara, malah cuma dikit aja masalah berbeda kita suka ribut. Bahkan ribut itu bukan sesama muslim saja, saudara sama saudara satu tali pusar. Kadangkala marahan sampai ke bawah mati. Jam 11. Berarti kita udah sesuai belum ajaran agama dengan perilaku kita? Jam berapa? 12. Jangan anggap enteng beragama, mau menyelonong aja ke surga. Surga punya ngomong yang ente. Beresin dulu persoalan. Sekarang jam 11, pulangnya di setengah 12, sekarang jam 12. Terus kata Syekh Hatim, ketika aku melihat di mana-mana bukan satu tempat, di mana-mana manusia demen sama ribut, enggan untuk bersaudara, apakah ada dalil yang bisa mendukung, dalil pembanding melihat fakta manusia bermusuhan? Beliau katakan, "Tsumma nazartu fi qaulillahi ta'ala." Kemudian aku menganalisa firman Allah Ta'ala. Ada ayat yang bunyinya, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa." Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu, maka jadikanlah setan sebenar-benarnya musuh bagimu. Alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum. Musuhmu itu setan. Jadi kalau konsep agama yang benar, manusia harus bersaudara dengan orang lain, harus mau membangun rasa persaudaraan dengan sesama manusia, hatta dengan orang kafir. Ya, karena ayatnya lita'arofu, untuk kalian saling mengenal, saling berinteraksi, saling tolong menolong dalam kebaikan. Kalaupun kita dibenarkan bermusuh, hanya satu, apa? Bermusuhanlah kamu dengan setan. Jadi kalau orang menceng ini merasa hidupnya kurang seru, kalau